Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-11-nya pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah penyerangan ke Pulau Jeju telah dimulai, para hunter rang es dari negara Jepang langsung mengalami kerugian yang cukup besar akibat munculnya Beru di medan pertempuran. Di mana Beru yang memiliki speed yang sangat cepat banget gitu kan, mampu dengan mudah menghabisi semua pasukan hunter rang es dari negara Jepang dalam waktu singkat. Ya, akan ada lebih banyak kepala yang hilang di sini, sedangkan untuk party dari hunter Korea sendiri yang masuk ke dalam goa, mereka mulai menemukan lapisan ruangan yang makin menyempit, di mana setiap lapisan dijaga oleh para semut-semut yang semakin kuat. Namun berkat kemampuan bertarung Hunter Chahain dan juga Hunter Ma, para penjaga ratu tersebut pun akhirnya bisa dikalahkan. Nah, untuk berjaga-jaga sebelum masuk ke lapisan yang lebih dalam, Hunter Min mencoba untuk memberikan buff besar-besaran kepada para Hunter rang es yang ada di sana dengan kemampuan sihirnya, di mana kemampuan ini mampu membuat para Hunter kembali lagi pulih seperti pertama kali datang ke Pulau Jeju. Bahkan lebih daripada itu. Dan mereka pun akhirnya masuk lebih dalam ke dalam sarang Ratu Semut. Oh ya, di luar keadaan masih sangat kacau banget ya, dimana para hunter dari negara Jepang yang kehilangan kontak dengan grupnya si Tanaka mulai mendatangi posisi grup Tanaka dan menemukan grup tersebut telah dibantai semuanya. Dimana kepala dari setiap korban mulai tidak ditemukan. Ya, alasan Beru menyerang para hunter tipe healer terlebih dahulu dan memakan kepalanya adalah karena Beru itu pintar banget. Ia tahu kalau pertarungan beregu akan sangat menyulitkan kalau seorang healer masih hidup. Jadi ia mengincar seorang healer terlebih dahulu dan barulah dia menyerang hunter lain yang tidak bisa disembuhkan lagi. Dan untuk kenapa Beru memakan kepala para korbannya adalah untuk menyerap ingatan dari para korbannya dan mengambil informasi dari sana, termasuk kemampuan untuk berbicara menggunakan bahasa manusia. Nah, kembali lagi ke dalam goa. Pada saat ini, party dari Hunter Korea berhasil masuk ke dalam sarang sang ratu, dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit di sini. Namun dengan keterampilan Hunter Baek dan juga Hunter Chahain, didukung dengan support dari Hunter Cho dan juga Hunter Min, sang ratu pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Chahain, di mana Hunter Cha akhirnya bisa menebas kepala sang ratu di akhir pertarungan. Namun ya, sebelum kepala sang ratu dipenggal, ia sempat memberikan sinyal kepada semua semut untuk kembali ke sarang, termasuk Beru yang baru saja menghabisi grupnya si Tanaka. Ya, kemunculan Beru di hadapan para hunter dari Korea Selatan menciptakan tekanan mana yang sangat besar banget. Bahkan saking besarnya, para hunter Korea hanya bisa terdiam saat Beru melewati mereka satu persatu. Dan di saat Beru sudah mengetahui siapa yang telah membunuh sang ratu, Beru pun lantas menyerang Chahain dengan sangat cepat. Ya, membuat semua hunter Korea bereaksi dan mencoba untuk menyerang Beru. Namun ya, sayangnya mereka semua kebantai oleh si Beru. Bahkan Hunter Mas saja tuh sempat kehilangan kedua tangannya. Tapi ya untungnya ada healer tingkat rang S yang bisa mengembalikan tangan Hunter Ma yang putus kembali. Sebelum akhirnya Beru mengetahuinya dan menyerang Hunter Min dan memakan kepala Hunter Min untuk mendapatkan ingatan dari Hunter Min. Nah, di sini Beru berniat untuk menghabisi Hunter Baek yang memiliki ingatan baik dengan Hunter Min. Namun sebelum itu terjadi, Beru merasakan adanya gejolak mana dari luar goa, dan itu berasal dari Hunter Goto Ryuji. Nah, akan ada pertarungan singkat ya antara Goto Ryuji dan juga si Beru ya, dimana ketika Beru muncul di hadapan Goto, Beru menanyakan apakah Goto Ryuji adalah raja dari ras manusia, dan ketika Goto Ryuji itu besar kepala, dia pun menjawab kalau dia adalah rajanya. Dan langsung aja lah, dengan sekejap mata gitu kan, kepala dari Goto Ryuji sudah terpisah dari lehernya, yang membuat Minoru lari ketakutan dan kembali lagi ke base ataupun ke pangkalan angkatan laut yang ada di sisi luar pulau. Ya, di sini Beru mencoba untuk kembali lagi ya ke dalam goa karena merasakan ada hawa yang cukup ya sangat besar banget lah, mana yang cukup besar yang berkumpul di dalam goa. Apalagi masih banyak para hunter rang S yang berada di sana. Nah, sedangkan di dalam goa sendiri tuh para hunter rang S dari Korea Selatan sedang mengalami kerugian yang begitu besar banget. Cedera di mana-mana dan mereka harus menghadapi serangan dari para semut yang masih aktif. Ya, untungnya ada Hunter Cho di sini gitu kan yang mencoba untuk menghalang para semut-semut itu mendekati mereka dengan sihir apinya. Namun semua itu percuma karena banyaknya para semut yang hadir di sana itu membuat mereka tuh terpojokkan. Sebelum akhirnya salah satu dari Shadow Army-nya Sun Jinwoo itu muncul untuk membantu mereka dari serangan para semut.
Ya, memberikan informasi kepada Sung Jinwoo yang berada di tengah kota Seoul. Shadow Army yang ada di dalam goa di Pulau Jeju tersebut pun akhirnya melakukan Shadow Exchange dengan si Sung Jinwoo. Ya, di sini akhirnya Sung Jinwoo itu berhasil berada di Pulau Jeju ataupun pergi ke Pulau Jeju tanpa harus memakan waktu yang banyak banget. Ya, di sini Sung Jinwoo itu lantas memerintahkan semua Shadow Army-nya untuk menghabisi para semut dan melindungi para hunter dari Korea Selatan. Nah, di sini Sun Jinwoo tuh melihat ya kalau keadaan dari para hunter di Korea Selatan itu sendiri tuh sudah parah banget, dan lebih parahnya lagi tuh mengenai Cha Hae-in yang tidak sadarkan diri. Dimana di sini Sun Jinwoo tuh mencoba untuk memberikan ramuan penambah stamina lah gitu kan, yang akhirnya bisa memulihkan para hunter yang ada di sana. Namun untuk Cha Hae-in sendiri itu masih belum ada tanda-tanda kehidupan ya yang nimbul dari hunter Cha itu sendiri. Nah, awalnya di sini Sun Jinwoo tuh mencoba untuk berpikir ya apakah dia harus memanggil Kaisel dan membawa Hunter C itu pergi menjauh dari Pulau Jeju dan menemukan para penyembuh ya ataupun para hunter healer yang berada di tengah kota Seoul. Namun jika itu terjadi ya tentu aja dia nggak yakin bahwa Cha Hae-in bisa disembuhkan. Apalagi dia nggak mungkin yakin ya dia bisa kembali lagi ke Pulau Jeju dalam waktu singkat. Iya, di tengah-tengah tekanan tersebut tuh tiba-tiba saja Beru muncul dan dia mencoba untuk menantang Sung Jinwoo. Ya, di sini para hunter dari Korea Selatan itu cukup terkejut ya gitu kan kalau ternyata Beru tuh kembali lagi ke dalam, dan itu artinya si Goto Ryuji tuh udah tewas. Dan di sini Sun Jinwoo tuh harus membereskan Beru secepat mungkin agar bisa membantu dan juga mengobati Cha Hae-in. Nah, keadaannya sebenarnya tuh pada saat pembantaian hunter Korea Selatan ya oleh Beru sebelumnya itu siaran live streaming yang disiarkan ke kota Seoul juga di bagian Cina juga bagian Jepang ya, negara Jepang itu terputus ya karena pihak dari televisi itu nggak mau menyiarkan bagaimana para hunter mereka tuh dibantai di sana, apalagi mereka itu kan hunter-hunter yang es. Tapi ketika Sun Jinwoo muncul akhirnya siarannya kembali disiarkan, dan Pak Gu terkejut ya kalau ternyata Sun Jinwoo sudah berada di Pulau Jeju. Dan Hunter Back juga mulai meyakini ya bahwa semua akan baik-baik saja karena Sung Jinwoo telah datang. Ya, episode ke-11 nanti kemungkinan besar akan ditutup dengan pertemuan dari Sung Jinwoo versus Beru ya di dalam goa di Pulau Jeju tersebut, dan ini bakalan menarik banget dimana episode ke-11-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada hari Sabtu malam minggu depan, tepatnya itu pada jam 23.30 itu tanggal 15 Maret 2025. Nontonnya di mana ya kalian bisa nonton sendirilah di aplikasi Beestation karena free di sana. Tanpa ada premiuman gitu kan, kalian bisa langsung nonton di sana gitu. Dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan singkat untuk spoiler episode ke-11 dari animenya Solo Leveling. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.